langkah cara materi yakni perencanaan dengan metode ASD dan metode LRFD. Metode analisa elastis atau ASD yang disebut pula Working Stress Design atau desain tegangan kerja. Dalam metode ini, elemen struktur pada bangunan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tegangan yang timbul akibat beban kerja atau layan tidak melampaui tegangan izin yang telah ditetapkan, yaitu sigma max lebih kurang atau sama dengan sigma izin. Tegangan izin ini ditentukan oleh peraturan bangunan atau spesifikasi seperti American Institute of Steel Construction AISC Specification 1978. Untuk mendapatkan faktor keamanan terhadap pencapaiannya, tegangan batas seperti tegangan leleh minuman atau tegangan tekuk bulking, tegangan yang dihitung akibat beban kerja atau layan harus berada dalam batas elastis. Pada metode tegangan kerja ASD ini, tegangan izin disesuaikan ke atas bila kekuatan plastis merupakan keadaan batas yang sesungguhnya. Jika keadaan batas yang sesungguhnya adalah ketidakstabilan tekuk atau bulking atau kelakuan lain yang mencegah pencapaian tegangan leleh awal, maka tegangan izin harus diturunkan. Syarat-syarat daya layan lainnya seperti lanjutan biasa ini diperiksa pada kondisi beban kerja. Terangan tabel di atas yakni MPa sama dengan megapascal, satuan internasional. 1 MPa sama dengan 10 kg per meter kuadrat. Secara umum, persamaan untuk persyaratan keamanan dapat ditulis sebagai berikut. I/Rn per Y sama dengan lambda Q1, di mana I sama dengan faktor resistensi atau faktor reduksi, Rn sama dengan kekuatan nominal, Y-nya sama dengan faktor kelebihan beban, lambda Q1 sama dengan beban. Dalam filosofi ini, semua beban diasumsikan memiliki variabilitas rata-rata sama. Keseluruhan variabilitas beban dan kekuatan ditempatkan pada ruas kekuatan persamaan tersebut. Untuk penyelidikan persamaan menurut allowable stress design untuk balok, ruas kiri hendaknya mewakili kekuatan balok minimal Mn yang dibagi suatu faktor keamanan Fs sama dengan I per Y, sedangkan ruas kanan mewakili momen lentur beban layanan M yang kerja sebagai hasil dari tipe beban Mn per Fs kurang lebih atau sama dengan M, di mana Mn kekuatan momen nominal, Fs faktor keamanan, I per Y 1,67, M sama dengan momen lentur momen beban lainnya. Tegangan izin dari spesifikasi ASD turunkan dari kekuatan yang mungkin dicapai oleh struktur apabila struktur tersebut mengalami kelebihan beban. Bila profilnya cukup kenyal atau duktil dan tidak terjadi tekukan, tegangan yang lebih rendah daripada lelehan pertama, tegangan EY sama dengan FY per S dapat terjadi pada profil tersebut. S merupakan modulus elastis. Perilaku tak elastis kenyal semacam itu kemungkinan lebih banyak beban dapat ditanggung daripada yang mungkin terjadi bila struktur tersebut masih sepenuhnya elastis. Dalam keadaan seperti itu, tegangan izin dapat dinaikkan bila kekuatan dibatasi oleh tekukan atau suatu perilaku sehingga tegangan tidak mencapai tegangan lelehnya, maka tegangan izinnya dapat diturunkan.
Sambungan las ASD karena filosofi ASD adalah menghitung tegangan-tegangan pada beban layan dapat dibagi dengan luas efektif las per inci. Luas persamaan tersebut bila dipertukarkan mengubah persamaan akan berubah, atau beban layan R per inci las tidak boleh melampaui beban RW yang diizinkan per inci las dapat dibuka sebagai berikut. Metode elastis atau LRFD, pendekatan umum berdasarkan faktor daya tahan dan beban atau disebut dengan Load Assistance Design Factor. Ini adalah penelitian dari Advisory Task Force yang dipimpin oleh TV Galambos. Dalam metode ini diperhitungkan mengenai kekuatan nominal Mn penampang struktur yang dikalikan oleh faktor pengurangan kapasitas under capacity, yaitu bilangan yang lebih kecil dari 1,0 untuk memperhitungkan ketidakpastian dalam besarnya daya tahan resistance uncurtailment. Selain itu, perhitungan juga faktor daya unlimited genang atau MU dengan kelebihan beban bilangan yang lebih besar dari 1,0 untuk menghitung ketidakpastian dalam analisa struktur dan menahan beban mati, beban hidup, angin, dan gempa. Struktur harus direncanakan memikul beban yang lebih besar daripada yang diperkirakan dalam pemakaian normal. Kapasitas cadangan ini disediakan terutama untuk memperhitungkan kemungkinan beban yang berlebihan. Selain itu, kapasitas cadangan juga ditentukan untuk memperhitungkan kemungkinan pengurangan kekuatan penampang struktur. Penyimpangan pada dimensi penampang walaupun masih dalam batas toleransi bisa mengurangi kekuatan. Terkadang penampang baja mempunyai kekuatan leleh sedikit di bawah harga minimum yang ditetapkan sehingga juga mengurangi kekuatan. Secara umum persamaan untuk persyaratan gaman dapat ditulis sebagai berikut, di mana ruas kiri mewakili resistensi atau kelebihan dari komponen atau struktur, sedangkan di kanan mewakili beban yang diharapkan ditanggung. Pada sisi kekuatan, harga nominal resistensi Rn dikalikan dengan faktor resistensi kekuatan. Untuk mendapatkan kekuatan desain disebut juga kekuatan yang dapat digunakan atau resistensi yang dapat digunakan. Di sisi lain, beban dikalikan dengan faktor kelebihan beban. Untuk mendapatkan jumlah beban terfaktor, nilai faktor mungkin saja berlainan untuk masing-masing tipe. Beban I yang bekerja seperti beban mati D, beban hidup L, beban angin W, dan beban gempa. Kombinasi pembenahan model RFD spesifikasi LRFD menggunakan 6 kombinasi beban terfaktor yang diberikan dalam persamaan berikut. Balok dengan metode LRFD, kesulitan keamanan untuk balok dan faktor beban dan resistensi menurut LRFD dapat dinyatakan sebagai berikut. Dalam perhitungan tahanan nominal dibedakan antara penampang kompak dan tidak kompak dan langsing, seperti hanya pada batang tekan. Biasanya kompak dan tidak kompak dan langsing adalah satu penampang kompak, lambda lebih kecil di lambda P. Penampang tidak kompak sama lambda kecil daripada lambda dan kecil daripada lambda R. Jika penampang langsing sama dengan lambda lebih besar lambda R. Tahanan momen nominal untuk balok terkekang lateral dengan penampang kompak adalah Mn sama dengan Mp sama dengan Z dikali Fy, di mana Mp momen tahanan plastis, Z modulus plastis, Fy kuat balon.
Terima kasih.